lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Babiat si Telpang. Harimau adalah binatang yang amat dihormati bagi masyarakat Tapanuli. Bahkan di desa-desa yang dekat dengan hutan, biasanya orang takut menyebut kata harimau. Ya, orang sering menyebutnya dengan sebutan opungi, yang artinya kakek atau buyut. Di Batak Toba, harimau ini disebut babiat si Telpang atau harimau pincang. Disebut pincang karena konon harimau ini berkaki 3, sehingga ketika jalan kelihatan terpincang-pincang. Dimulai dari keturunan si Raja Batak yang melahirkan kembar laki-laki dan perempuan, yakni si Boru Pareme dan Saribu Raja. Meski keduanya kembar, mereka saling jatuh cinta dan melakukan hubungan inses. Akibat perbuatannya itu teman, keduanya lantas diusir keluar kampung. Si Boru Pareme dibuang ke hutan dan Saribu Raja diasingkan ke tempat lain. Ya, di hutan si Boru Pareme tinggal sendiri. Setiap hari ia meratapi hidupnya sehingga membuatnya jatuh sakit. Ya teman, pada suatu hari di sebuah hutan yang lebat dan sepi dari kehidupan manusia, tampaklah seekor harimau Sumatera. Dari kejauhan, harimau sudah melihat ada rusa dan memasang kuda-kuda untuk segera menerkam si rusa tersebut. Harimau pun mencengkeram erat rusa dan memakannya dengan lahap. Karena terlalu lahap, salah satu rusuk rusa itu tersangkut di kerongkongan si harimau. Harimau pun merasa kesakitan. Ia terus berjalan hendak mencari pertolongan. Karena rusuk yang ada di dalam tenggorokannya mulai melukai bagian leher harimau. Sampailah si harimau di salah satu rumah yang ada di dekat hutan. Hanya rumah itulah yang berada di hutan tersebut. Ya teman, tidak ada rumah lainnya. Si harimau pun mengaum dan mondar-mandir di depan halaman rumah tersebut. Ternyata di dalam rumah itu ada seorang perempuan yang tinggal di sana dan dalam posisi sedang hamil besar. Namanya Boru Pareme. Dia adalah perempuan yang memiliki hubungan terlarang dengan saudara kembarnya sendiri, yaitu kakaknya atau abangnya. Hamilnya adalah hasil hubungan saudara. Boru Pareme dan saudara kembarnya Saribu Raja dibuang di hutan oleh saudaranya yang lain. Boru Pareme di hutan yang terdapat harimau di dalamnya. Sementara Saribu Raja dibuang ke hutan lainnya. Mereka dipisahkan. Ya, wajar teman. Saudara si Boru Pareme kesal karena kelakuan buruk kedua abang dan kakaknya itu. Niat mereka ingin membunuh kedua abang dan kakaknya diurungkan. Karena mereka pun tidak tega sebenarnya. Ya, akhirnya dibuanglah mereka ke hutan yang merupakan alternatif untuk membunuh mereka tanpa harus melakukannya sendiri. Di hutan ada hewan buas. Pastilah mereka akan menjadi santapannya, pikir mereka. Boru Pareme keluar dari dalam gubuknya. Dilihatnyalah seekor harimau seakan ingin menerkamnya. Biarlah aku mati jikalau harus diterkam oleh harimau ini. Aku siap, ucap si Boru Pareme dalam hatinya. Boru Pareme pun menyerahkan dirinya kepada si harimau tersebut. Makanlah aku sudah siap, ucap Boru Pareme pada si harimau.
Bukannya dimakan, harimau itu justru mendekatkan dirinya pada si Boru Pareme. Harimau membuka mulutnya lebar-lebar, seolah ingin memberitahu pada si Boru Pareme. Boru Pareme melihat ada rusuk yang menyangkut di kerongkongan si harimau itu. Lalu ia berusaha untuk mengeluarkannya. Si harimau hanya diam mengikuti apa yang dilakukan oleh si Boru Pareme. Akhirnya rusuk yang menyangkut itu bisa dikeluarkan oleh Boru Pareme, teman. Si harimau mendekatkan tubuhnya dan mengelus Boru Pareme. Nah teman, sejak itu si harimau menjaga Boru Pareme di hutan. Setiap kali berburu hewan untuk dimakan, harimau pasti membawanya juga untuk si Boru Pareme. Sampai akhirnya waktu persalinan Boru Pareme pun tiba. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, bayi itu dinamakan Raja Lontung. Ya, Raja Lontung tumbuh besar dengan dirawat oleh ibunya dan juga harimau itu, teman. Harimau pun mengajarkan Raja Lontung untuk berlatih silat dan bela diri. Boru Pareme juga mengajarkan adat istiadat Batak kepada anaknya Raja Lontung. Sehingga anaknya memiliki watak yang baik. Ia tidak mau kejadian bodoh yang pernah dilakukannya dulu akan terulang kembali. Itulah sebabnya Boru Pareme mengajarkan segala hal yang baik kepada Raja Lontung. Sampai ketika dewasa, akhirnya Raja Lontung menikah dan memiliki 9 orang anak. Ia masih menyayangi dan hidup berdampingan dengan harimau tersebut. Raja Lontung memiliki 7 orang anak laki-laki yang dinamai Sinaga, Situmorang, Pandiangan, Nainggolan, Simatupang, Aritonang, dan Siregar. Sementara 2 orang anak perempuannya menikah dengan Marga Simamora dan Si Hombing. Kini teman, nama-nama tersebut sudah menjadi nama marga di suku Batak. Ya, ke-7 marga itu disebut dengan keturunan Raja Lontung. Sejak saat itu teman, di suku Batak harimau sangat dihormati. Biasanya orang takut menyebut kata harimau. Orang Batak sering mengatakan dengan sebutan opungi, yang artinya kakek atau buyut. Bagi keturunan Raja Lontung, jika ke hutan bertemu dengan harimau harus bilang, Satabi opung, pinopar nisi Raja Lontung doau. Artinya, permisi kakek, keturunan si Raja Lontungnya aku. Ya teman, ketika mau memasuki hutan atau membuka perladangan, orang Batak terlebih dahulu meminta izin kepada Babiat Sitelepang yang dianggap penguasa wilayah. Satabi opung, lau mamolas hami di inganan mon. Atau yang artinya, permisi opung, kami mau lewat dari tempatmu ini. Demikianlah sering diucapkan ketika melewati sebuah hutan. Tingginya penghormatan orang Batak terhadap harimau menjadikan karakter harimau juga diidentikan dengan karakter orang Batak yang keras, penolong, pelindung, setia berteman, dan melambangkan kekuatan. Mocak atau seni bela diri orang Batak kabarnya juga diidentikan dengan cara bertarung harimau. Namun teman, kisah lain mengatakan Raja Uti, saudara Boru Pareme dan Saribu Raja, yaitu saudara tertuanya, yang juga diasingkan ke hutan karena bentuk fisiknya sejak lahir cacat, menjadi kasihan kepada Boru Pareme. Ya, Raja Uti lantas mengutus seekor harimau membantu si Boru Pareme, menyediakan makanan dan menjaga keselamatan si Boru Pareme dari binatang buas yang ada di hutan. Cerita menyebutkan teman, Raja Uti yang punya kesaktian mandraguna itulah yang menjelma menjadi seekor harimau. Ya, Raja Uti yang memang sejak lahir sudah cacat, mewujud menjadi harimau. Namun karena dia cacat, maka ketika menjelma menjadi harimau, juga terlihat seperti harimau pincang. Itu sebabnya teman, bagi orang Batak, harimau tersebut dinamai Babiat Sitelepang atau harimau pincang. Raja Uti. Ya, Raja Uti sendiri dalam kebudayaan orang Batak Toba digambarkan sebagai sosok suci yang ketika terlahir tidak memiliki alat-alat tubuh yang lengkap. Ya, Raja Uti adalah asosiasi simbol penolong,
pembawa kabar sekaligus perantara antara manusia dengan Tuhan. Ia juga peletak nilai-nilai dasar dan spiritualitas budaya Batak Toba. Ia bisa berubah wujud dalam berbagai bentuk termasuk menjadi seekor harimau. Ya, hal itu dapat kita lihat dari prasasti Raja Uti di Persaktian Guru Tatea Bulan yang ada di kaki Gunung Pusubuhit dan juga yang ada di Barus. Nah teman, itu tadi adalah legenda Babiat Sitelpang, harimau yang menjadi opung bagi suku Batak. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.